Assalamualaikum. Halo sahabat Kreativa, apa kabar? Nih hari ini saya ada di luar. Tadi abis nganterin ayah Sinai. Halo Mbak Konita. Abis nganterin sekalian aja ya live-nya di sini di kampus gitu. Ya kita sambil nunggu yang lain ya. Halo Mbak Siva, apa kabar? Hari ini kita mau ngobrolin tentang gimana sih menumbuhkan minat anak dalam membaca gitu. Kenapa ini? Halo Mbak Eca, kenapa ini dibahas? Karena mungkin kita sekarang lagi bergelut dengan media yang lain ya selain buku. Walaupun sebenarnya membaca itu nggak harus berupa buku gitu ya, kan bisa juga melalui, sekarang kan banyak juga media-media yang menyediakan buku-buku digital gitu kan gitu. Jadi bagaimana sih menumbuhkan minat bacanya kepada anak nih. Nah kita ngobrolnya tidak sendiri seperti biasa, kita nanti sama Teh Deviana, tapi belum ada nih Teh Deviananya nih. Hari ini saya seger banget bisa keluar rumah. Ini di kampus ya, di kampus Telkom. Jadi senang banget nih bisa menghirup udara segar. Biasanya di rumah, di kamar ya, online-nya, tapi sekarang di sini. Coba sekarang. Suara saya kedengeran nggak ya? Halo Teh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya kedengeran nggak Teh? Saya. Kedengeran teh, cuman kayak ada nggak tahu air atau apa. Iya sih, ini deket apa ya? Tadi tuh Pancuran. kedengeran ya, alhamdulillah. Jadi tadi pengennya di taman sebelah sana, cuma lagi ada yang potong rumput. Jadi kan lebih Oh, nggak kedengeran ya. tapi jelas Berisik. kok teh, jelas. Jelas ya, ya alhamdulillah. Jelas. Lebih lebih segar soalnya di luar. Ya, ya. Lebih Ya enak benar ya. suara angin. Oh, kayaknya angin kali ya. Nggak pakai Ya, ini ya headset. nggak pakai. Udah lah nggak Oh, apa-apa ya. Yang penting apa masih ya? Aku kedengaran kan? juga nggak pakai. Soalnya Iya. rusak terus Bluetooth ya. Error. Uh, uh, Iya nggak apa-apa. Gini Teh, kita tadi udah opening tentang, kita mau ngobrol tentang bagaimana cara menumbuhkan minat baca anak ya. Minat, Nah, minat baca. Sebenarnya kan nggak harus di buku juga ya. Kalau baca sekarang itu karena media-media digital juga banyak gitu ya sebenarnya sekarang. Jadi apa ya, nggak harus buku gitu. Walaupun sebetulnya buku fisik itu lebih seru ya sebenarnya kan, buat karena tak. dipegang sama si anaknya. Nah, kalau Teteh sendiri nih ke anak-anak tuh gimana ya? Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap membaca gitu ya? Atau ya terhadap buku itu sendiri itu gimana? Kalau Mangga saya Teh. masih Bismillah, iya teh. Saya dulu ini. Kalau pengalaman ya berdasarkan 3 anak gitu, dari pertama dari mereka lahir gitu Teh Brojo, sebenarnya kan udah diajak ngobrol gitu kan dari dalam kandungan ya. Cuma kan kalau buat baca sendiri gitu, kalau aku tuh dari mereka bayi, aduh, bentar, maafkan. Jadi dari mereka bayi tuh udah saya baca-bacain buku Teh tiap itu tiap hari, tiap malam gitu. Meskipun ya entah ya, kita nggak tahu kan dia dengar atau maksudnya pasti dengar tapi maksudnya enggak gitu. Tapi ya insya Allah lah kayaknya mulai dari kecil, dari dia lahir, dari dia udah brojol gitu. Terus ya aku baca sedikit-sedikit, bacain terus gitu, mulai mulai ngenalin itu buku, ini buku gitu-gitu. Terus bacain cerita setiap hari. Terus mulai agak gede, mulai setahun, tahun lebih gitulah, tahunan. Terus aja dibacain terus sambil nungguin dia ngasih reaksi enggak gitu. Kalau yang pas itu mah ya, jadi nungguin kasih reaksi enggak. Kalau enggak kan saya pasti anak suka ngegitu-gitu buku. Dulu tuh kalau zamannya Ija, mungkin belum nggak tahu ya karena aku nggak tahu ada buku yang dari kain gitu ya. Oh iya iya ada. Tapi aku nggak pernah punya. Jadi Aku punya kalau Teh yang Sinai.
aku nggak punya. Jadi waktu Ija tuh langsung ke buku yang hard copy gitu, hard semua lah pokoknya yang keras-keras gitu. Malah ada yang emang aduh halus banget sampai disobek-sobek gitu, ada yang kerobek sebenarnya gitu. Yang apa-apa udah ya. Itu kan terus udah gitu sambil lama-lama, oh iya tuh buku bantal. Aku belum pernah punya ya. Terus sampai anak terakhir pun yang ketiga itu nggak pakai buku kayak gitu. Lebih hemat lah kali lebih tepatnya. Jadi gitu pas umur 2 tahun, Ija tuh udah mengenal huruf kan A, B, C gitu. Jadi aku tuh bacain bukunya, jadi sambil dieja gitu. Misalkan matahari gitu terus teh bacain setiap saat. Jadi anak aku tuh nggak ada yang kenal mengeja gitu. Jadi nggak waktu yang pertama itu nggak belajar babi bu bebo nggak, cuman dinyanyi-nyanyiin tapi dia tuh cuma nyanyi-nyanyi gitu. Jadi emang karena dibaca kayaknya lama-lama kan jadi bisa. Kalau yang anak pertama itu karena sering kali ya teh nggak tahu, pokoknya tiap anak kan beda. Jangan menilai misalnya oh ini si anak ini mah udah bisa baca umur segini, anak segini udah bisa baca umur segini gitu. Tapi kalau dari aku 3 pengalaman itu yang anak pertama tuh bisa baca umur 3 tahun dia tuh emang beneran baca bukan dieja lagi tapi baca gitu. Pikiran rakyat waktu itu tuh dia bisa baca koran pikiran rakyat gitu. Terus udah gitu yang kedua beda kan, yang kedua tuh 6 tahun baru bisa baca, yang ketiga baru 5 tahun bisa baca. Jadi sebenarnya pada prinsipnya kita tuh ngenalin buku supaya si anak senang buku, bisa baca buku gitu ya. Memang harus dipupuk dari kecil, nggak mungkin kayak misalnya kita ngajarin tiba-tiba si anak umur oh ya saatnya dia bisa baca terus baru umur 5 tahun gitu diajarinnya, kan nggak mungkin ya. Jadi kan butuh proses gitu, nah proses itu yang saya alami gitu. Pertama tuh mulai dari dibacaan buku dari bayi, terus diejakan dikit-dikit, terus minta dia cerita, sampai sekarang pun si anak suruh cerita. Jadi dan satu lagi lama-lama tuh adalah melihat contoh. Jadi kita emang harus memperlihatkan ke anak kalau kita suka baca buku gitu. Itu sih teh kalau saya mah. Jadi simple tapi emang kudu dari sekarang gitu, mulai dari saat ini detik ini. Kalau misalkan belum gitu, baru mulailah dari pas kita tahu bahwa harus sekarang gitu dimulainya gitu bisa baca. Ini masih jelas nggak sih suara saya teh? Atau masih kedengaran? Jelas ya. Suara aku jelas ya? Jangan. Cuma noise banget. Udah nggak apa-apa lah ya. Tapi nggak kedengaran suara. Enggak, suara angin kali teh gitu. Iya benar. Gitu Ya lah. mungkin emang di sini banyak banget yang aktivitas. Iya benar ya. Jadi emang harus dari awal brojol udah mulai dibacakan buku-buku ya. Ya kalau saya juga ngalamin tuh yang tadi buku bantal gitu. Sebenarnya kalau saya tuh lebih banyak usahanya ya, lebih banyak usahanya untuk yang Sinai itu, karena dia nggak tahu agak susah aja. Padahal ibunya cerewet banget gitu ya. Saya tuh cerewet banget, terus sama juga berusaha untuk membacakan gitu. Tapi ya mungkin ya itu kecepatan atau daya setiap anak itu beda-beda. Jadi makanya susah ya kalau misalnya dia itu sebenarnya kalau untuk kasus anak saya yang pertama itu suka banget sama buku, suka, tapi secara visualnya itu jadi dia baca sendiri, tapi visualnya aja teh. Jadi visualnya dia liatin dan dia tuh bisa bercerita dengan karena ada si visualnya itu. Jadi dia bisa menceritakan lagi gitu ke aku tuh gara-gara ada visual. Cuma itu kalau untuk masalah membaca, dan jangankan membaca teh, untuk anak yang pertama itu kan Sina itu baru bisa ngomong aja 4 tahun kan. Sina itu padahal ya maksudnya kalau dari segi kan saya juga suka dengar harus sering diajak ngobrol ya gimana, padahal gitu ya. Si ibunya yang cerewet banget gitu, tapi walau aku juga nggak tahu ya itu apa di pas waktu yang Sinai ini tuh luar biasa gitu ya perjuangan Sinai ini. Tapi emang beda gitu ketika kan anaknya ada 3, ternyata pas waktu Salma itu usia 2 tahun dia udah bisa ngomong gitu kan ya, udah bisa ngomong. Terus dia 5 tahun setengah itu juga sama udah mulai bisa baca gitu.
Jadi emang luar biasa apa ya keunikan setiap anak-anak itu ya. Ya. Walaupun kitanya juga sudah berusaha kan, maksudnya kita juga udah berusaha menyediakan banyak buku gitu kan, pasti kan. Apalagi kita udah niat mau homeschooling, jadi dari Sinai kecil itu kita udah apa banyak beli buku gitu, terus kita juga membacakan setiap hari gitu, bukan cuma saya yang bacain tapi suami juga bacain ke anak-anak gitu. Terus kita juga sama meluangkan waktu untuk baca gitu ya, meluangkan waktu pokoknya ada kayak ya udah kita tuh menjadwalkan minimal minimal sebelum tidur tuh pasti kita bacain buku ya Teh ya. Nah, nah, kita juga udah meluangkan waktu, sama kita juga harus memilih buku-buku yang memang si anak itu suka. Kadang-kadang emang suka ditanya ya, mau mau yang mana buku yang mau diceritain hari ini gitu kan. Apalagi kalau buat Salma sekarang sama Norin kan punya tugas buat itu ya, Ya, bisa. selalu baca buku ya, ditulis ya reading log gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ya pada prinsipnya sama kali ya kita ya Teh ya, membiasakan membacakan membiasakan atau menumbuhkan anak untuk bisa minat baca itu karena yang pertama memberi fasilitasnya ya dengan kita selalu membeli buku dan memang dibacakan gitu ya. Ya. Atau dia sendiri yang bacain gitu. Gitu. Terus coba Teh tadi ada komen-komen kita iniin. Ya. Oh, baiknya belajar nulis dulu apa baca dulu Teh gitu. Waduh, Sebenarnya sebenarnya tergantung anak sih ya. Kalau iya. pengalaman saya sih, karena waktu Ija itu bisa bacanya umur 3 tahun, jadi emang kecepatan kali ya. Nggak tahu bukan kecepatan sih, sebenarnya setiap anak tuh punya waktunya masing-masing gitu kan. Jadi kelemahannya adalah ketika dia senang baca, dia nggak mau nulis, jadinya gitu. Makanya dia sebenarnya baru rajin mulai diajarin nulis, malah jadi umur 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Tapi itu pun jadi apa ya, jadi nggak bagus gitu tulisannya tuh. Cuman memang apa ya, terus kalau anak yang kedua itu tuh dia mulai ngikutin nulis-nulis dulu, perbedaannya gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan harus nulis dulu atau baca dulu, atau kalau misalnya bisa seiring berjalan langsung gitu, nulis iya, baca iya, nggak apa-apa, sebenarnya nggak masalah. Jadi kita lihat sebenarnya sambil terus aja diajarin, nggak mungkin kita lepas tangan gitu terus si anak nanti tiba-tiba bisa sendiri kayak gitu, nggak juga. Jadi ya mulai dari membaca, kalau itu kan baca dulu ya, terus kayak anak sebelum nulis itu ya kita ajarin motorik halusnya dulu, kayak mindahin apa namanya nyendokin nasi gitu kan, dia mulai belajar makan juga kan, itu udah maksudnya salah satu proses buat dia bisa nulis. Terus belajar gunting gitu kan Iya, ya Teh, yang di family kreatif tuh banyak yang buat gunting-gunting. Jadi sebelum memang bener-bener pegang pensil gitu, jadi mendingan diajarin dulu yang kayak gitu-gitu, yang motorik halus. Nanti lama-lama toh dia akan terbiasa. Terus kalau misalnya mau belajar mulai nulis, itu tuh di buku halus itu toh nggak, jadi yang ada itu ya, yang ada buat nulis sedikit-sedikit, jadi A dulu misalkan, atau angka 1 baris-baris gitu aja, yang simpel-simpel aja gitu. Jadi gitu sih kalau kataku mah, nggak tahu ya, cuman itu mah pendapat kita aja. Dan iya benar. ngelihat anak. Iya kalau dari segi pengalaman ya Teh ya, dari segi Hmm. pengalaman seperti itu. Terus udah gitu Kalau juga kan teorinya walau alam. ya kan sebenarnya kalau secara teori pasti ada tahapan-tahapannya, Ya. tahapan untuk menulis, tahapan Hmm. untuk membaca itu kan ada. Tapi sebenarnya itu bisa saling beriringan ya Teh ya. Ya. Nah, kayak misalnya kalau si anak itu kan biasanya dia lebih senang coret-coret dulu tuh. Kalau anak Ya, saya tuh betul. malahan si Nay itu waktu kecil tuh malahan bisa gambar. Masa udah bisa Hmm. gambar kayak paus gitu, gede Ya. gitu udah bisa gambar. Jadi mungkin dari coret-coret itu ya udah itu kan dia sedang melatih diri untuk ya motoriknya untuk mempersiapkan ke tulisan gitu. Kan kalau misalnya dari situ kita juga bisa arahkan terus udah gitu sebetulnya ya kata saya bisa beriringan karena kan dari belajar huruf, dari belajar kan kayak di kartu sensa tuh, di kartu sensa kan ada yang belajar huruf, dia meraba juga, jadi menstimulasi semua indranya. Selain meraba dia tahu dari segi itu huruf apa, misalnya A, terus ada petunjuk untuk bagaimana cara Merabanya. menulisnya. Iya, Jadi iya. sebenarnya bisa saling melengkapi ya antara nulis dulu apa belajar Iya, baca dulu gitu, seperti betul. itu. Kadang Terus itu udah ya, gitu, banyak.
Jadi itu juga disesuaikan juga kali ya dengan kemampuan si Hmm. anaknya. Tapi pokoknya jangan jangan lelah untuk menstimulasi anak dalam motorik halusnya gitu. Betul, bener banget itu. Dan itu tuh kerasa banget, apalagi ya si anak tuh proses dari pas merangkak dia itu benar-benar harus ngerangkak supaya si motoriknya itu benar-benar terlatih gitu. Karena kalau misalkan melewatkan fase itu, kalau dari teori sih memang emang bakalan ada yang kurang dari motorik dan emang benar gitu, terbukti gitu, Benar. dibuktikan. Ya, jadi kalau ada fase yang terlewat pasti Hmm. mungkin akan ada sesuatu yang terlewat juga ya. Iya, dan kalau misalkan udah kelewat terus udah keburu gede ya udah ulangi lagi aja suruh dia ngerangkak-rangkak. Biasanya suka ada tuh permainan-permainan kalau dulu sih kalau di mall-mall gitu kan suka ada ya yang game dia tuh ngorondang dulu gitu, ngorondang apa merangkak dulu gitu pas mau ke ngambil apa gitu kan. Ada itu Heeh. juga nggak apa-apa kok terlatih dilatih gitu. Nah, terus ini teh buku apa teh yang pertama kali baiknya dibacakan buat anak kecil? Anak saya yang kedua kalau dibacain buku suka nggak mau dengerin, jadinya kita baca sendiri sampai selesai. Itu mah saya juga kayak gitu ya. Sama kok sebenarnya bacain mah bacain Termasuknya. aja. Kalau buku sih yang penting mah buku yang apa menunjukkan kalau kita tuh harus berakhlak baik. Terus siapa misalnya Mm-mm. kalau saya di Muslim tuh nabi kita siapa, boleh cerita sirah nabi, boleh. Tapi kalau misalkan tapi sirah nabinya yang kecil-kecil ya, maksudnya jangan tiba-tiba yang sirah nabi yang banyak itu jangan. Kan ada Iya yang buku benar. yang kecil-kecilnya misalnya nabi adalah teladanku, misalkan nabi itu misal nabi itu memiliki tanggung jawab yang baik pada siapa misalkan gitu atau Iya, iya. nabi itu amanah gitu-gitulah yang kayak gitu yang kecil-kecil gitu yang Iya masih benar. buat anak kecil. Ya jadi buku bacaan di awal-awal itu tentang ini juga kali ya tentang praktek-praktek di rumah Iya, misalnya iya. kayak aku makan sendiri itu kan Nah ada itu tuh ya yang buku-buku seperti itu gitu-gitu. terus atau misalnya belajar tentang kalimat thayyibah tentang alhamdulillah Ya, astagfirullah ya. Itu kan buat ya kayak anak-anak jadi mengenal Allah kayak gitu-gitu mengenal lah jadi yang Allah kecil-kecil. terus jadi mungkin dibacakan yang keseharian tentang akhlak gitu ya seperti itu. Tapi dulu Terus saya kalau nggak terlalu itu juga sih, ada berat-beratnya juga. Kayak temanku pernah bilang, waduh, kamu kasih bacaan kayak gini, jadi kasih tentang buku lingkungan. Terus si anak itu suka pengen dibacain itu terus. Jadi tentang buku lingkungan. Tapi yang maksudnya kalau anak suka ya udah bacain aja nggak apa-apa. Oh itu juga ada baiknya gitu. Maksudnya kan kita jangan merusak lingkungan apa gitu. Sebenarnya ya pokoknya pasti kan nyarinya kita yang baik-baik gitulah. iya, Otomatis ya nggak apa-apa, nggak masalah. iya. Jadi mau apapun itu. Dan kalau misalnya si anak nggak apa, maksudnya nggak diem menyimak, emang anak saya menyimak enggak kok. Ya Maksudnya kan mungkin anak ada juga kan yang mungkin cuma ngedenger aja ya, cuma denger gitu kan. Cuma ya denger kita tapi ternyata dia berdoanya baik. insya Allah si anak ngedengerin gitu aja. Tenang, tenang, sama kok. Terus ini anak saya 3 tahun maunya bukunya itu terus yang dibaca sampai oh sama yang dibacanya lecek itu aja sama kok sama saya juga sampai akhirnya eh kemarin kayak misalnya dia tuh sekarang lagi seneng tentang detektif gitu kan ada buku tentang detektif gitu kan itu yang dibaca itu aja saya tuh udah sampai bosan. Sama teh, ini juga di sini ada tentang sepak bola gitu. Itu terus-terusan si komiknya tuh sama si dua anak yang kecil terus-terusan dibaca itu sampai udah apa? Mami tahu nggak ini kan si itu ya, dia tuh perempuan, jadi tapi dia suka main sepak bola terus diulang-ulang. Iya sama. Nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa, pokoknya sabar aja kalau misalnya diulang-ulang ya berarti itu kayak melatih ingatan si anak juga Iya, ya. iya. Bismillah aja, pokoknya kita tetap positif aja. Iya benar ini tentang kisah sahabat dan para nabi betul. Ya saya juga, maksudnya emang tentang akhlak, tentang apa teladan-teladan memang harus diceritakan Iya. sedini mungkin ya. Karena gawat aja kalau misalnya kan anak-anak mungkin karena media taunya kayak superhero-superhero gitu kan. Nah, kita imbangi dengan yang sebenarnya gitu. Jadi cerita yang sebenarnya kan ada ya para sahabat teladan kita gitu. Nah, mungkin itu yang harus kita masukin. Makanya pintar-pintarnya kita sebagai orang tua untuk memasukkan muatan-muatan yang baik ya Teh ya gitu. Atau tiap ini kalau saya sih ada teh yang buku 365 hari yang tentang sahabat Ya, itu. benar. Jadi tiap hari itu bacain itu, terus kalau saya sih suka sambil
sampai sekarang gitu suka sambil cerita bikinan saya. Jadi lebih ke kehidupan sehari-hari, misalkan Hmm. kita kayak misalnya ada anak, ini ada anak nggak seneng beresin tempat tidur, padahal harusnya membersihkan tempat tidur itu udah dikerjain ya dari waktu kecil, misalkan gitu. Jadi mereka tuh belajar sendiri gitu, jadi setidaknya menanamkan, ada yang ditanamkan satu 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 gitu, akhirnya jadi kebiasaan gitu. Iya benar juga. Terus ada lagi nih Teh, Assalamualaikum Teh, anak saya terbiasa kalau baca buku selemari dikeluarin semua. Wah, Padahal yang dibaca beberapa saja. Udah diingatkan ambil satu buku, kalau udah selesai simpan dan ambil baru, tapi ya tetap nggak bisa. Nah itu juga kejadian sih pas waktu si Nay kecil kayak gitu. Eh, nggak tahu, mungkin dia senang aja ya, maksudnya senang dengan buka, mungkin nggak memberantakan maksud dia ya. Mungkin dia ya pengennya maksudnya pengen sebenarnya banyak. niat semua dibaca semua gitu, meskipun yang dibaca cuma sedikit. Mhm. Ya, kalau menurut saya sih nikmatin aja Bun, nikmatin aja keberantakan itu, dan maksudnya ya mungkin dengan seperti itu dia juga jadi tambah untuk lebih mencintai buku dan ilmu ya, amin gitu ya, ya terus dibacain aja gitu, dibacain terus-terusan gitu. Atau nggak apa-apa sih sambil, wah ini kenapa berantakan ya, seneng ya, mau baca yang mana bingung gitu aja tanyain, bingung mau baca yang mana, mau dicoba baca satu-satu yuk, kita sambil beresin, Oh iya, sambil gitu ini juga. usianya berapa tahun ya, Bunda? Sa sa apa? Hatiah ya, Sahatiah. Hmm? Usia anaknya berapa tahun ya? Mungkin bisa, kalau misalnya udah besar sih biasanya, misalnya 5 tahun udah bisa diajak ngobrol ya, udah bisa diajak Iya. ngobrol. Ya itu benar tadi kata Teteh, misalnya kalau dia udah ngabrukin, ya udah yuk kita baca satu-satu sambil diberesin satu-satu, masukin lagi rak gitu. Mungkin itu bisa juga ya. Terus ini beriringan juga ya Teh, terima kasih. Oh iya benar, menulis dan baca bisa beriringan, sangat bisa untuk beriringan gitu. Terus ini ada anak yang bisa baca tapi tidak bisa menulis, alias ketika didikte anak sama sekali ngeblank banget. Itu gimana Teh Dev? Kalau saya sih memang Norin juga suka kayak gitu ya. Maksudnya dia tuh tahu bacanya kayak gitu, tapi pas dibacain, didiktein, dia tuh masih agak mikir gitu. Kalau kayak gitu, kalau saya sih pelan-pelan aja. Jadi kayak misalnya, saya senang menulis gitu ya. Ayo ditulis, saya. Jadi satu-satu aja, saya. Jadi aku tuh tulis, saya gitu aja ulang-ulang. Senang menulis, senang, senang. Dia akan tahu misalnya huruf apa dulu. Kalau nggak gitu, kita tanya dulu satu-satu. Huruf apa dulu coba yang pertama ditulis. Udah gitu yang kedua apa, yang ketiga apa, gitu-gitu sampai selesai. Pas dibaca, iya kalau misalnya dia salah nih nulisnya, misalkan jadi saya itu jadi SYA misalnya. Loh, yang kedua coba dibaca ini apa bacanya? Sia. Oh iya salah ya, berarti iya. Oh iya, jadi dihapus lagi, betulin lagi. Kayak gitu sih kalau saya mah teh. Jadi Ya atau sampai si juga anak bisa emang pakai metode fonik kali ya Teh ya, fonik. Jadi kan kalau metode fonik itu jadi kan pengenalan ini apa? Pengenalan bunyi huruf. bunyi. Bunyi hurufnya. Jadi dari situ kan dia jadi oh iya ya, dia bisa menuliskannya juga gitu. Misalnya kayak eh apa? B itu A, kan A, B, A. A terus B itu bah gitu, bah. Terus ditambah A jadi ba gitu kan. Ya, tapi itu akhirnya kayak apa? Kayak ngeja juga ya, tapi lama kelamaan kalau misalnya Salah belajar sih. tentang tekniknya nggak akan sih, bisa itu bisa juga belajar, ya bisa bisa dia bisa menuliskannya juga gitu, Hmm. insya Allah ya. Sebenarnya tinggal masalah latihan aja sih, latihan di Ya. rumah terus. Hmm. Karena dan memang itu tuh nggak gampang ya, kayak saya juga si Salma nih, Salma itu kadang-kadang suka malas nulis Teh, suka malas Sama nulis. Tapi itu kemarin karena semua ayo ini PR semua semua iya. orang tua sekarang tuh karena si anak tuh apa ya jadi kebanyakan lebih lebih pilih kayaknya kalau kayak ide juga saya mah mendingan baca aja daripada nulis gitu kan padahal Iya, semua dua-duanya juga harus gitu. benar. Ya dilatih juga aja sensory play-nya, benar dilatih juga ya untuk motorik itu kan, dengan bermain bermain sensori itu mempengaruhi juga. Ada rekomendasi tentang buku motorik anak nggak? Bukunya siapa ya waktu itu? Ada Teh.
ini ada nyamuk. Malum di luar jadi nyamuk berseliweran. Buku sebenarnya kalau buat saya sih buku motorik ya. Sebenarnya kalau motorik mah bisa aja yang maksudnya kehidupan sehari-hari kayak gitu. Terus aku mah gak rekomen apa buku-buku aku tuh maksudnya yang kira-kira karena setiap anak tuh kebutuhannya beda. Jadi kalau saya kata orang ini bagus belum tentu kata kita gitu. Kalau saya sih ya gambling aja, trial error sendiri sih kan. Jadi nggak nentuin yang mana yang itu nggak sih. Kalau buat buku ya, bukan buku motorik apalagi ya. Paling ya motorik mah kalau misalnya buat belajar nulis, ya udah sediain aja kertas kosong. Kertas kosong atau kertas yang itu tadi yang kata saya buku halus itu yang ada garis-garis. Sebenarnya kan bisa buat ngajarin sambung juga, tapi itu nggak buat sambung juga bisa. Jadi dia tahu misalnya huruf D itu nulisnya ke atas, kalau P ke bawah itunya, jadi bisa diaturin gitu sebetulnya. Kalau misalnya buku-buku yang buat bacaan kayak gitu, tahu ya apa ya. Kalau itu mah banyak kok, banyak apapun kalau buat belajar nulis mah gitu, mulai dari di Family Kreatif juga ada. Di Printable Family Kreatifnya juga banyak ya. Nah, jadi Ya, bisa aja. bisa di-download gratis gitu. Ya benar juga kalau buku-buku buat anak-anak tuh emang harus yang banyak gambarnya supaya menarik gitu. Soalnya anak-anak saya juga sama dia visual banget. Visual kadang-kadang apa ya? Mereka itu bisa bercerita malahan dengan visual karena apa ya theater of mind-nya itu jalan gitu ya. Mereka jadi bisa menceritakan banyak hal tentang gambar itu dan itu tuh bagus banget buat melatih imajinasi si anak gitu. Jadi sebenarnya ya beli aja buku-buku yang cuma gambar itu bagus banget gitu. Ya, itu buat di bawah umur 6 tahun mungkin atau 7 tahun gitu ya. Karena kalau makin ke atas makin dikit aja gambarnya tapi tulisannya makin banyak gitu aja lama-lama mah. Tapi tetap sih kayak kita aja seneng ya menarik gitu buat orang dewasa aja yang ada gambar aja seneng gitu. Iya benar, aduh. Baiknya sebelum tidur dibacain ya kalau saya ya sebelum tidur tuh dibacain atau karena Salma kan udah bisa baca ya Salma atau kakaknya itu kadang-kadang suka bergantian membacakan Syam kalau Dede Albi kan udah bisa baca ya kalau Syam kan belum bisa tapi dari situ tuh Syam tuh kayak ada motivasi gitu ada yang bacain gitu padahal jadi dia bercerita padahal bukan itu gitu teksnya gambar tapi ya jadi sekarang adik yang baca masa sama kakak terus yang baca gitu jadi dia yang bacain tuh teh tapi setidaknya aku tuh udah senang banget ya maksudnya setidaknya dia udah menangkap gambar yang ada di buku itu terus dia ceritakan kembali dengan versinya dia itu udah bagus sekali gitu ya jadi ya terus semangat untuk membacakan buku ketika anak-anak mau tidur atau misalnya itu meluangkan waktu kalau saya selain tidur itu meluangkan waktu gitu kapan gitu ya jadi bisa sebelum tidur atau pas mau tidur juga boleh. Kalau dibacain tapi kadang bukunya suka disobek wah. Sama saya juga kalau anaknya waktu kecil sih bukunya ada juga yang disobek-sobek. Tapi ya sudahlah. Aku tuh suka sambil bilang, aduh ini sayang ya bukunya, sambil disolatifin. Kalau nggak tuh ini tuh buku buat dibaca, bukan buat dirobek. Jadi aku tuh sambil ngajarin supaya bukunya nggak itu ya sambil disolatif teh. Iya benar. Minimalisir tapi lumayan sih emang jadi makin sedikit yang maksudnya jadi nggak terlalu banyak yang buat dirobek-robek gitu karena dia udah tahu sambil dibilangin gitu. Terus ini bagusnya diajarin baca itu usianya berapa? Sebetulnya itu balik lagi itu mah masalah kemampuan si anak ya. Kalau misalnya kayak Dede Albi itu ya anaknya Teh Deviana itu udah bisa baca loh sekarang. Terus kakaknya juga Iza itu waktu 3 tahun udah bisa baca. Nah sebetulnya itu kan berarti secara alamiah dia udah bisa baca karena sering dibacakan gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk mengajari anak itu sejak kapan ya mungkin dari usia mengenalkan huruf itu di prasekolah ya di 4-5 tahunan ya itu prasekolah itu tuh dikenalkan dulu dan jangan lupa ya bunda-bunda tolong jangan berekspektasi tinggi. Kalau misalnya si anaknya memang nggak suka, jangan dipaksa. Pokoknya benar-benar kita itu ngasih taunya dengan yang menyenangkan lah. Pokoknya
Setiap anak kan kalau misalnya udah senang hatinya, pasti dia mau belajar apa aja itu pasti Mm-mm. masuk gitu. Jadi sama dengan belajar baca, ngajarin baca juga sama. Misalnya ya dari mulai mengenalkan huruf gitu. Kalau tahapnya kan dikenalkan hurufnya, diraba hurufnya, terus kalau saya tuh pakai yang apa sih kayak bukan pasir ya, bisa pasir atau pakai beras itu loh. Oh, Terus bagus, pakai rajin gitu. aku nggak. Kalau aku tuh sampai kayak gitu ya, saking gitu berusaha, Tapi kalau aku saking tuh emang waktu pas dari awal tuh teh, jadi pas umur ya pas dia udah mulai dibacain terus mulai senang ngeliatin gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya dia ada ayam, ini huruf A nih, ini A, ini Y, ini A, ini M gitu. Jadi sambil dia secara nggak langsung gitu kalau waktu dia tuh 2 tahun tuh dari A sampai Z itu udah bisa. Jadi karena kayak gitu kayaknya mah. Jadi bukan itu sih nggak satu-satu. Jadi nyambil gitu, nyambil baca, nyambil kasih tahu huruf-huruf juga. Kalau nggak sambil dia sama akunya dieja sambil sambil itu. Tapi emang setiap aku tuh suka ngasih tahu ke temanku gitu kalau saya ada yang tanya kayak gitu, karena mereka tuh mungkin amazed gitu karena Ija bisa baca umur 3 tahun, cuman aku tuh bingung karena aku tuh cuma dibacain aja, kata aku tuh nggak diajarin sama sekali. Jadi memang pas akhirnya kan yang kedua agak ya, jadi kan aku tuh ya agak telat lah mungkin ke hitungnya gitu ya, tapi balik lagi sih sebenarnya kemampuan si anak. Jadi jangan pernah kita, wah kenapa anak saya belum bisa ya sampai umur segini, kenapa anak saya umur 4 tahun pengen bisa baca tapi belum, ya jangan kayak gitu juga lah, semua juga butuh proses, terus butuh si anak itu apa namanya, kemampuannya masing-masing tuh beda, dan tiap anak tuh jadinya ada yang tersendat gitu, kayak misalnya Ija meskipun udah bisa baca tapi kan ada kemampuan lain yang dia jadi belum bisa pada umur belum bisa. segitu gitu loh. Jadi memang ya udahlah, jadi ngikutin kalau misalnya dia tahapnya emang itu yang di duluan, ya udah berarti nikmati gitu. Tapi kalau misalnya yang ini masih di bawahnya, ya udah diajarin aja gitu, susul menyusul aja gitu sih. Oke, jadi jangan, aduh, aku tuh lihat di Instagram gitu ada orang yang baru ngajarin anaknya umur 6 tahun tapi nggak pernah dibacain buku. Asa konyol gitu. Maksudnya pas ngelihat statusnya dia gitu, maksudnya teman aku sendiri, terus aku lihat dia ngajarin tapi sama sekali dia tuh baru tahu itu huruf A B C sampai Z gitu loh teh. Jadi kan otomatis kan kalau kayak gitu tuh terlalu maksain si anak kan, sedangkan si anak ini kan kemampuannya tetap harus bertahap gitu, nggak mungkin dia tiba-tiba langsung bisa A sampai Z dalam waktu, harus misalnya segini waktu gitu, misalnya dia tentuin waktunya kan nggak mungkin. Jadi kan semua itu Iya, harus iya. bertahap tetap gitu. Jadi ya Iya. itu Jadi tuh kalau kayak kalau itu yang dikenalkan, kalau dikenalkan itu emang harus dari sekarang aja, nggak apa-apa. ya. Maksudnya usia 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa dikenalkan ya bunda-bunda. Jangan Mm. dikenalkan Jangan bukan di. mengharap yuk, bener. Jadi jangan sampai bilang, ah lu masa sih ini belum bisa gitu. Enggak, udah dikenalin aja gitu. Kalau dia nggak mau ya udah berarti belum saatnya gitu aja sih. Iya benar. Pokoknya Jadi tinggi gimana alat. gimana si anak bisa kalau misalnya nggak pernah dikenalkan kan gitu ya. Dia kan nggak mungkin ujug-ujug Superman gitu kan. Gitu. Terus ini metode fonik sebenarnya sebenarnya kalau mau belajar itu sekarang di YouTube tuh banyak banget. Jadi kalau misalnya mau gimana sih metode fonik ke anak itu tuh bisa ini aja apa ketik aja search aja Berarti search aja di YouTube. Nah, nanti itu tuh malahan udah bagus banget berupa video juga kan. Jadi ibu atau bapak ya lupa ini tuh. Bapak ya bapak, kalau bapak, bapak ini bisa lihat. ibu bapaknya nggak tahu. Nah, pokoknya bisa lihat deh di YouTube itu banyak kok dari mulai metode fonik ala-ala Montessori gitu kan. Terus pokoknya banyak lah gitu, banyak metode-metodenya yang menggunakan fonik sebagai media untuk belajar anak itu ada. Iya. Gitu, belajar Jadi membaca. kalau saya Jadi sih prinsipnya searching nggak aja. pernah, yang penting mah kita nggak usah terlalu mengikuti, misalnya kalau saya sih nggak usah terlalu misalnya metode A, metode B, metode C, nggak Mm-mm. usah. Tapi aku tuh kadang menggabungkan dari semua metode Iya, yang sama. ada gitu. Yang kira-kira Sama cocok aku. buat anak kita aja gitu lah. Ya, terus ini ada lagi ya. Anak saya usia 1 dan 3 tahun, sama-sama suka buku. Kendalanya ketika keduanya minta perhatian untuk dilihat bukunya, bundanya jadi riweuh. Sama Sama, kok. sama-sama tenang aja. Jadi kalau misalnya strateginya nih, tipsnya, ya kalau misalnya apa, tetap aja harus satu-satu gitu ya. Harus Ya, tetap satu-satu. satu-satu. Harus satu-satu. Walaupun itu tuh kalau saya tuh bisa ngomong kayak gini karena udah ngalamin.
karena udah ngalamin ketika anak saya yang satu pengen dibacain dan satu juga pengen dibacain, jadi kedua-duanya. Cuma emang benar kita harus tegas aja, yuk kita baca yuk bareng-bareng, pertama yang kakak dulu terus yang adek gitu. Ya udah pokoknya kita berusaha aja untuk bilang seperti itu, insya Allah bisa kok. Kalau enggak, aku ini kalau udah umur 5 tahun, 6 tahun sih sweet aja. Siapa yang duluan, yang menang itu yang nanti dibacain duluan gitu. Tapi kalau misalnya 1 tahun, 3 tahun ya udah kasih pengertian aja ke anaknya gitu. Bacain dulu yang ini ya. Tapi barangkali ini seru loh gitu baca yang ini. Terus ini teh kalau nulis suka kebalik-balik, misalnya nulis S tapi kebalik, sama Sama huruf B. tenang. Nah, ya kan ada juga yang berpendapat kalau yang kebalik-balik itu salah satu tanda disleksia gitu. Tapi sebetulnya itu kan harus dibahas, maksudnya itu harus diperiksa juga gitu. Iya, Jadi jangan langsung statement kalau si anak ini tuh disleksia atau ADHD dan lain sebagainya, enggak. Tapi itu memang proses anak ya, maksudnya kan anak yang namanya juga anak tuh masih belajar ya, masih belajar. Ya kalau terbata-bata mah ya emang nggak apa-apa, biasa itu mah gitu. Kayak Salma J itu kebalik, suka kebalik, J itu kan harusnya ke sini, ini kayak ke sini ya. Tapi ya udah, tinggal kita latih terus-terusan, kita kasih lihat lagi, oh ini B, dan apalagi kalau itu masih umurnya masih sekolah. Iya. Pokoknya masih umur masih kelas 1 atau TK itu ya nggak apa-apa, wajar. Terus dilatih aja dan ya kalau misalnya ternyata begitu terus gitu, baru mungkin kita ya tetap harus konsultasi juga ya kalau ini. Lihat aja sampai umur 7 tahun. Maksudnya kalau misalnya 7 tahun masih suka kebalik, ya kita mungkin ada tindakan dari situ. Perlu juga kita konsultasi dulu, dan kita kan nggak tahu apa itu termasuk ke dalam golongan ADHD atau bukan gitu. Karena kan nggak apa sih namanya, kalau cuma satu itu dan terus kalau nggak dilatih ya gimana kita tahu gitu loh maksudnya. Jadi sering-sering aja ngasih tahu kalau misalnya kebalik, oh iya itu kan kebalik. Terus si anak juga suka ngeh. Kalau misalnya anak ngeh, berarti sebenarnya dia tuh bukan kayak gitu, bukan ADHD atau apapun gitu ya disebutnya. Tapi kalau misalnya si anak nggak ngeh itu, merasa tetap itu, oh berarti memang ada sesuatu gitu aja sih kayaknya. Iya gitu ya. Terus gini, sepertinya anak saya audio teh, soalnya dia nggak mau diem buat duduk lihat buku. Tapi kalau ditanya ceritanya dia nangkep gitu ya. Yaitu kalau kayak gitu ya kan, sebenarnya kalau misalnya kita itu pas waktu membacakan buku kan kita membacakan kan, yang terpenting kita membacakan buku, dan kita itu sebenarnya dengan niatnya untuk membacakan buku itu, misalnya kita kepengen anak kita bisa mengenal huruf misalnya dengan melalui buku-buku itu, atau misalnya dengan dibacakan buku anak kita itu kepengen tahu apa makna atau hikmah dari buku itu, ya itu nggak masalah. Jadi sebetulnya kalau misalnya selama buku itu tetap kita bacakan dan anak belum bisa baca, insya Allah sih itu tetap akan ada manfaat ya, apapun itu tuh akan ada manfaatnya gitu ya teh ya. Karena perhatian si anak itu sebenarnya sesuai dengan umurnya, kayak kali 1 menit. Kalau misalnya umur 3 tahun ya wajar kalau misalkan dia fokusnya cuma 3 menit gitu. Cuman emang perlu dilatih juga gitu. Meskipun dia audio, tetap sih ada perlu latihan gitu. Tapi ya betul kata Teteh tadi, apa-apa ada pasti adalah yang ditangkap lagi. Terus bagaimana cara kita ini dari Bunda Fitsar, bagaimana cara kita membagi perhatian supaya kedua anak yang gemar buku bisa enjoy ketika baca buku bareng, tidak sampai teriak-teriak karena saling meminta perhatian bundanya. Oh mungkin bacanya maksudnya kenceng-kenceng gitu maksudnya, atau gimana tuh? Atau kalau misalkan kalau aku sih ngelihat kayak Norin sama Albi gitu, misalnya dia tuh pengen satu buku yang sama, misalkan pas dibaca tuh misalkan utik sini dede dulu misalnya kayak gitu. Kalau nggak ya udah kita baca bareng aja yuk, misalnya kalau nggak utik baca bareng gitu, jadinya ajak aja buat baca bareng gitu. Kalau nggak, tapi kalau misalnya tetap minta itu, misalnya karena minta diperhatiin bunda perhatiin dong, kayaknya bundanya ngapain kali. Iya, ya itu tadi kita tuh harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu itu maksudnya bukan cuma
kita ada di sana, tapi jiwa raga kita juga ada di Iya, sana. Jangan dan sampai emang si handphone itu simpen taruh jauh-jauh gitu, jangan sampai ada di situ. Makanya aku kalau mau tidur tuh handphone emang nggak aku bawa ke atas ikut bacain buku. Jadi makanya aku nggak sambil lihat buku, jadi bener-bener sambil bacain gitu, terus sambil cerita apa gitu. Pas ke bawah baru murudul gitu. iya. Ya, pokoknya mungkin sabar aja dulu ya bundanya ya, dan harus terus berusaha. Waktu bacain buku sebelum tidur, baiknya berapa lama teh? Cukup berapa buku? Soalnya kalau anakku nggak cukup satu, iya sama anak aku Wow, juga nggak cukup satu. kalau Tapi ya saya sih, maksudnya uh-uh. Apa biasanya gimana? kan kalau saya biasanya ya tetap aja walaupun nggak cukup satu, tapi kan kita kayak misalnya ada waktu, misalnya kan mereka besoknya itu misalnya mau melakukan aktivitas apa gitu ya. Jadi kayak buat perjanjian kan harus cepet tidur. Jadi baca bukunya satu aja ya gitu. Jadi kita kasih alasan-alasan yang memang anak itu supaya memang tepat tidurnya gitu, seperti itu. Atau misalnya kalau nggak baca buku ya kita dengerin cerita yang versi kita itu teh, kan teteh juga suka kayak gitu kan. Kalau saya sih Mm-mm. dari awal bilang kan sekarang tuh lagi bacain yang 365 hari itu ya, Mm-mm. baca kisah Nabi. Jadi itu cuma satu subjudul terus udah gitu ceritanya cuma pendek. Mami cuma bacain ini satu ya, misalkan. Udah terus udah gitu cerita bikinan Mami, belum lagi cerita bikinan aku itu tuh minimal 30 menit karena kan dari udah ceritain cerita aku terus udah gitu belum lagi hikmahnya apa aku tuh ngasih tahu hikmahnya apa dan segala macam itu tuh minimal 30 menit belum lagi kalau misalkan Dede mau cerita, Utik mau cerita, Abang mau cerita bisa 1 jam. Makanya kalau misalkan tidur, misalnya kita ngebatasin ya tidur jam 9. Berarti kita dari jam 8 tuh udah diem di kasur gitu. Kalau Mm-mm. misalkan kitanya lagi riweuh gitu kan, kadang aku suka riweuh, ya udah setengah 9 maksimal atau jam 9. Jadi mereka jam setengah 10 udah tidur gitu sih. Aku suka Mm-mm. bilang juga, aduh ini udah malam nih nanti sholat subuh bisa kesiangan terlambat. Aku suka bilang gitu. Terus masih banyak lagi. Jadi akhirnya ya udah tidur. Udah gitu paling. Iya gitu ya teh ya. Eh, jadi benar juga emang kita harus kreatif ya, harus kreatif untuk baca dan apa untuk apa ngasihin pembelajaran tentang baca dan nulis. Terus apa lagi nih? Oh banyak sih ada. Kebayang. Ya, tapi intinya memang ketika kita menumbuhkan minat baca itu, ya pertama mungkin kita juga harus mencontoh dulu ya Teh ya. Kita dulu yang kita contohin. Kalau saya tuh karena Salma itu lagi dikasih tugas itu kan, yang reading log itu, Makasih lagi Pak. dikasih tugas, dikasih tugas tuh Salma. Nah, itu supaya Salmanya termotivasi, jadi si Nai sama aku juga sama. Yuk lihat tuh, Bunda juga sekarang ngisi juga hari ini Iya, Bunda baca buku apa gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk menumbuhkan minat baca, pokoknya ya udah kita juga harus mencontoh kalau kita juga memang senang baca gitu. Karena ya apa ya orang tua itu anak itu pasti ngelihat orang tuanya kok, misalnya kalau dia suka baca pasti oh ya lihat si ibunya suka baca juga gitu, begitu kayaknya udah. nggak apa-apa kok minimal baca buku anak ikutan baca. Kayak aku kemarin kan aku nge-reviewin bukunya yang Terelie, yang buku komik anak. Bukan komik sih sebenarnya dia buku cerita anak. Jadi aku baca, Mami udah baca, udah dong dari aku simpulin semua kan gitu. Udah dibaca, jadi mereka pun, oh ya Dede belum selesai, itu belum selesai, jadi semuanya baca. Ya minimal yang tipis-tipis dulu lah gitu, kalau misalnya yang berat rada, gitu agak. Iya nggak apa-apa, nggak masalah. Oh ini aku gitu Teteh udah bacain buku beberapa lanjut cerita dan hikmah, tidurnya 2 jam kemudian. Usianya Wow, 34 ya mungkin sebenarnya udah abis bisa nggak di abis udah bisa diajak ngobrol ya, udah bisa diajak ngobrol kalau usia 3-4 tahun itu. Nah, ini 2 jam kemudiannya itu baca atau main. Biasanya kan anak-anak tuh seneng main juga gitu ya. Kayak anak aku juga tuh kadang-kadang suka main. Cuma saat-saat ini tuh suka aku, ayo dong, kan besok banyak aktivitas misalnya kan.
ya udah suka digituin, suka dibatasin soalnya yang capek ibunya ya. Iya. Yang penting mah ini sih kalau misalnya malam, aku juga kalau bacain tuh Albi tuh sampai sambil prosotan di kamar abang kan, ambil prosotan. Kalau si abang tuh udah siap mau tidur gitu sambil diceritain dia sambil dengerin banget. Kalau Albi tuh nggak, kadang dia sambil prosotan. Kalau nggak dia baca komik sendiri, dia dengerin dengerin kok, terus sambil prosotan, terus sambil ngemindah-mindahin gitu, kayak gitu teh. Jadi Iya. yang Iya, penting mah udah ada iya di kan. kamar terus udah di setting Dan cepet aja. kadang-kadang kalau kita berhenti, mereka tuh nanya ya, kok Bunda berhenti? Iya. Terus kalau Gitu. enggak emang kita juga harus ikutan tidur teh, kayak misalnya itu kan umur 3 tahun ya udah kita tidur aja pura-pura tidur dulu gitu sampai kan lama-lama si anak ini kok si bundanya malah itu gitu malah tidur jadi ya tidur lah dia. Oh buku Buku apa yang teh? itu loh, Ya nanti yang aku sahabat, tunjukin lah di ah, IG nanti aku cerita. yang sahabat ya, yang sahabat Nabi. Iya Itu sebenarnya ada yang sama. Rasulullah juga. Cuma kita belinya yang itu ya teh, yang sahabat Iya, ya. sahabat. Sama. Tapi seru sih, emang aku juga ya Allah. Terus kalau sambil bacain tuh suka jadi kayak berkaca-kaca gitu loh teh. Jadi mengenang perjuangannya sahabat Rasulullah kayak gitu. Aku pun suka jadi kayak berkaca-kaca. Iya, terus di situ kan, di situ diceritakan juga kan yang Safiyah istrinya Nabi ya, ada Ya, salah satunya kan. Nah, itu kan nama anak kita kan ada Safiyahnya. Itu Sina itu Salma tuh seneng banget tuh. sama. Oh, Kayak gitu. ini yang dengerin cerita Kak Erlan aku tuh kemarin tentang Safia. Itu Mm-mm. Norin seneng banget. Aku seneng dia yang cerita, maksudnya si Kak ini Kak Erlan cerita karena itu tuh suka ada suara anak kecilnya kayak mamis kan. Kata aku suka ini suara-suara yang beda-beda gitu. Heeh. Oh Iya. itu katanya tuh, iya aku tinggal tidur, kadang ikutan tidur, kadang malah main. Itu energinya memang belum terkuras. Jadi kalau misalnya Iya. itu siangnya anak-anak suruh pada keluarin Iya, dulu ini. energinya, suruh main apa-apa gitu. Jadi pas malam memang waktunya tidur tidur. Jadi capek dulu ya teh. Iya, kayak dibikin capek Iya karena teh, itu berarti kayaknya udah. energinya otomatis masih gede gitu energinya. Jadi makanya dia kan butuh butuh Mm-mm. mengeluarkan energi, sedangkan si emak udah lelah. Heeh. Teh kayaknya kita udah 10.47 nih. Udah mulai habis. Mau bagi-bagi hadiah nggak teh? Ya ada Ayah. teh aja. Ini Buku hadiahnya teh. ini. Ah, oke. Ini doa, stiker doa. Khusus buat yang belum punya. Jadi belum punya. Ada, Atau dari penanya aja teh, tuh siapa yang mau dikasih? tapi dari yang penanya kayaknya pada udah pernah menang ya. Enggak, aduh belum kayaknya yang siapa? Oh ini nih yang Satya, jadi Bunda. Ibu Sahat. Oh ya, Iya. Sat- Satya ya. Bunda Satya, Satya. Bunda dapat ini ya. Bunda dapat stiker doa dari Familia Kreativa. Ini stikernya ada 12. 12. Terima kasih ya udah bareng ngobrol sama Dua Devi. Maaf nih jadinya agak lama karena pertanyaannya banyak. Belum Sama Bunda, oh Bunda Raika itu belum punya juga ya. nanti berarti minggu depan. Sekarang Bunda apa tadi itu namanya? SS Satya. Satya. Oh, Bunda itu ada Satya. Bunda Eva. Hai Mama Norin. Amin. Bunda Safia lagi Satya, nanti minta ininya ya, minta alamatnya. Aku akan kirim ini. Di Oke. sini ada doa menjelang tidur, bangun tidur, pokoknya yang doa-doa dasar. Masuk kamar mandi, keluar rumah, keluar kamar mandi, doa orang tua, bercermin, memakai pakaian ini. Jadi yang dasar-dasar. Oke, selamat untuk Bunda Satya, ditunggu alamatnya. Oh iya tuh udah ada. Ya insya Allah nanti karena saya lagi di luar saya cuma bawa satu. Insya Allah minggu depan kita bertabur lagi hadiah ya. Oke. Terima kasih buat Terima semuanya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditunggu juga kalau misalnya ada yang mau ngasih masukan topik apa yang mau dibahas, boleh banget ya Teh Dev. Ya, Gitu. semoga ini ada manfaatnya ya, insya Allah. Semoga. Semoga apa ya ngobrol-ngobrol tipis-tipis ini Ya, ada karena kita bukan secercah. expert.
sekali lagi kita bukan expert, tapi kita insya Allah udah, kalau buat baca ini kita udah ada pengalamannya gitu dari si anak kita sendiri. Amin. Ya udah. Assalamualaikum. Dadah.